Semua bisa kena. Semua bisa kena. Semua bisa kena. Semua bisa kena. Bisa kena. Semua 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 bisa kena. Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Apanya yang disembunyikan sih? Bikin resah. Jangan-jangan memang kita sengaja dibikin bingung. Gimana nggak bingung? Kita dipaksa berpegang pada draft tahun 2019. Draft yang sudah ditunda pengesahannya karena derasnya penolakan publik. Draft yang hingga kini masih memuat banyak pasal kontroversial. Beberapa bahkan sangat genting sebab mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena mempidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Jangan sampai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas menerkam siapa saja. Semua bisa kena kecuali tuannya. Ini undang-undang atau klaster ya? Kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are the first of the series democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita akan jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Definisi tentang keadilan diperdebatkan sepanjang masa. Dirumuskan ahli hukum, filsafat, politik sampai agama. Jangan sampai berhenti di atas kertas sekedar coretan. Keadilan juga mesti dirasakan dalam keseharian. Rasa hayat tentang hikmatnya menikmati kesetaraan, mendapatkan jaminan perlakuan yang memanusiakan. Bukan keadilan jika hanya segelintir yang menikmati, sedangkan yang lain diperlakukan timpang sesuka hati. Sistem yang memudahkan para pencoleng hidup berkali-kali niscaya akan membuat lapuk masa depan kita sendiri. Ketika hukum dipakai untuk membela teman sendiri, gelagat keadilan sedang menjauh dari sebuah negeri. Saat kriminal diistimewakan dengan memanfaatkan pasal, mustahil ada kapok dan sesal di hati para pegudang. Majelis Banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Anda wajar kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta para pelaku korupsi. Inilah keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum yang dijalankan tanpa pandang bulu jadi indikator kehidupan demokrasi yang bermutu. Buat apa mengklaim sebagai negara demokratis jika kepada jelantah hukum justru begitu bengis? Jangan pernah bosan mendengar cerita korban hukum. Jangan pernah sekalipun kita sudi memberi maklum. 1-2 orang yang menjadi korban ketidakadilan sejatinya alarm bahwa siapapun bisa kena giliran. Korban salah tangkap adalah cermin posisi warga yang sama-sama rentan berhadapan dengan alat negara. Jika proses hukum dijalankan serampangan yang akan merajalela justru ketidakadilan. Memang tidak ada hukum yang benar-benar sempurna. Proses yang benar jadi alat ukur paling sederhana. Keadilan tak akan muncul dari proses yang cacat hukum. Tanpa keadilan ibarat luka yang tak dibebankan. Kepolisian bilang bahwa tersangka itu menolong korban di belakangnya. Tapi menurut teman-teman adik saya, tersangka tidak menolong, malah jalan kembali. Mohon untuk kasus ini ditegakkan adilnya. Sudah bosankah kamu mendengar cerita-cerita ketidakadilan? Kisah tentang rapuhnya mereka yang papa di hadapan aparat yang berkuasa. Terlalu sering dengar, percuma diangkat, tidak ada habisnya. Apapun yang kita lakukan, rasanya justru sikap-sikap itu yang membuat kita akan kalah berkali-kali. Ketika untuk sekedar mendengar dan peduli tak lagi nyaman di hati. Jangan bosan teman-teman, kita harus terus membicarakannya sebagai perjuangan sekaligus pembuktian. Ketika kita mendengar ada rasa miris, marah, emosi, apapun itu, artinya kepedulian masih ada. Apalagi perlakuan aparat yang semena-mena kembali jadi sorotan kasus-kasus